Kami telah memasuki kota Pripyat yang terbengkalai. Ya ampun. Kami telah melewati zona ini melalui hutan terlarang sepanjang malam. Dan hari ini kami akan memasang listrik di rumah kosong untuk para stalker yang menggunakan flat-flat ini. Apa yang ada di dalamnya? Ya ampun, pintu masuknya terlihat aneh sekali. Aku bawa senter. Ayo pergi. Sepeda ini bisa membawa barang bawaan berat ke lantai atas dengan mudah. Kita akan tinggal di apartemen nomor 42. Ada banyak furniture di sini. Ada lemari pakaian. Dapur, ruang tamu kita. Sepertinya tempat ini akan dijadikan kandang sepeda listrik. Hei Anton, kamu suka di sini? Ayo kita lihat apa yang terjadi dengan rumah ini dan kotak sekringnya. Oke, mari kita lihat dapurnya dulu. Kompor-kompornya pasti sudah dibongkar dan dicuri. Ada stop kontak Soviet yang masih utuh dan sebuah toilet. Ya ampun, lihat karatnya ini. Mereka tidak mencurinya. Di sini juga ada katup. Ya, sekilas kotak sekringnya baik-baik saja. Memang rusak, tapi 3 fasenya masih ada. Dan mungkin kita bisa menyalurkan listrik ke seluruh gedung. Ada penyangga. Dan kita bisa menyalakan lampu di sini. Tapi liftnya... Aduh, kabinku. Ya, ampun. Akhirnya kita bisa istirahat di sini, dan semua orang langsung tertidur. Ini apartemen yang luar biasa. Mereka pasti meninggalkan beberapa vandalisme di sini. Lihat jejak-jejak ini. Sebenarnya aku tidak tahu apa itu Moskal. Dengar, kita akan menemukan seorang stalker, menendangnya, dan membuat video tentang itu. Hei, kalian mau tidur di kamar keren ini, teman-teman? Mungkin menginap semalam dalam kondisi luar biasa? Lihat kapur putih ini. Kapur ini jatuh dan membuatmu serta sleeping bagmu tertutup kapur. Itu tidak tertahankan, dan debunya terlalu banyak. Sulit sekali bernapas di sini. Tidak, saat aku menutup pintu, sebenarnya jadi sedikit lebih baik. Aku ingin batuk. Debu ini datang dari luar. Brian, kamu tadi janji ada colokan listrik. Aku tidak punya baterai. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita akan dapatkan, tenang saja. Itu pemandangannya. Lihat apa yang dilakukan orang bodoh ini di sini. Dan tulisan di belakangmu. Itu apa lagi? Tadi, ada preman. Menurutmu bagaimana? Menurutku, ada orang-orang liar yang pernah tinggal di sini. Apa pendapatmu? Apakah Pripyat memang tempat para perusak? Di sini pernah terjadi tragedi nyata, dan ini tempat bersejarah. Atau mungkin menurutmu para perusak boleh saja di sini karena kota ini sudah ditinggalkan? Nah, itu dia. Ayo makan. Mendidih. Kamu mau menambahkan itu? Tidak untuk kali ini. Sekarang kita akan memakan makanan buatan semaksimal mungkin. Itu bukan memasak, itu kimia. Baiklah, aku bercanda. Ini hanya serpihan kentang, tapi tampilannya benar-benar buruk. Oke, kita sudah istirahat. Sekarang mari kita coba menghidupkan listrik di rumah ini. Tidak ada yang mencuri kabel di sini. Jadi, instalasi listriknya masih utuh, tapi ada masalah lain. Kontaknya mungkin sudah berkarat. Dan lihat apa yang kutemukan di sini. Bohlam Soviet asli. Dan mungkin masih bisa menyala. Tanggal berapa ini? Ini tahun 1983. Sekarang kita akan membersihkan kontaknya dan memasangnya di lampu gantung. Kita butuh cartridge. Mari kita pakai yang ini. Semoga saja bisa. Ini sama sekali tidak berkarat. Sepertinya apartemen ini tidak terlalu sering terkena hujan. Jadi semua barang di sini tidak berkarat sama sekali. Kita akan memperbaiki lampu-lampu ini. Jadi cocok atau tidak? Luar biasa. Standar Uni Soviet ternyata cocok. Kita ambil lampu kuno ini. Apakah ini akan berfungsi? Sekarang kita harus mencari saklar. Itu dia. Semoga yang ini baik-baik saja. Berfungsi itu berarti tidak ada karat. Mari ukur resistansi bohlam di kabelnya. Saya mengukur lewat soket. Sulit. Tidak terjadi korsleting. Mari kita nyalakan. Sayangnya, alat penguji tidak mendeteksi bohlamnya. Itu tidak akan menghentikan kita. Saya membawa inverter kecil 220 volt untuk memeriksa kabel dan alat listrik di sini, di Pripyat. Inverter ini menggunakan baterai polimer dan mesin ketik radio kontrol. Biar saya tunjukkan cara kerjanya. Menyalakan baterai. Tadi ada percikan api. Sekarang dinyalakan. Dan sekarang ada 220 volt. Mari kita colokkan dan ambil bohlamnya. Saya melakukannya dengan hati-hati. Lihat sini.
Yang ini adalah bohlam biasa 220 volt. Dan dengan menggunakan inverter ini, kita akan memeriksa perangkat elektronik di Pripyat. Dan jika mau switch baik-baik, saya baik-baik bis kita akan memasang lampu di sana dan mengembalikan jaringan listrik normal di sini. Dan kita akan menggunakan stop kontak ini. Ini sangat klasik. Saya pernah memakai stop kontak serupa saat menyambungkan rumah ke tenaga surya. Waktu itu kami masukkan 2220 volt ke sini. Dan semua rekam ini. Ayo kita nyalakan lampunya. Ya ampun, keren. Lihat itu. Luar biasa. Secara prinsip, sekarang listrik seharusnya sudah ada di seluruh gedung. Kita tidak akan berhenti di sini. Berarti kita alirkan listrik ke dapur. Sayangnya ovennya sudah rusak. Tapi kalau kalian mau, kita juga akan memperbaikinya. Jadi nanti kalau sudah berfungsi, semua orang bisa datang ke sini untuk menghangatkan diri atau mungkin memasak sesuatu. Kita membutuhkan beberapa elemen karena sudah dicuri. Kita akan memperbaikinya dan itu akan luar biasa. Sekarang mari kita coba menghidupkan lampunya. Ini adalah soket asli dari zaman dulu. Kalian bisa lihat sekarang bohlamnya tertutup debu. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Waduh, teman-teman, kalian baru saja melihat lampu Soviet asli yang masih berfungsi. Kami tidak mencoba dan memperbaiki siapapun sungguh. Ini elektronik Soviet berusia 30 tahun. Benda ini sudah ada di sini sejak tahun 1976. Luar biasa ya, kalau ada lonceng, kita bisa membunyikannya. Mari kita cek. Oke, ada beberapa tombol. Tapi mekanismenya sudah dicuri oleh para barbar. Inilah yang tersisa. Jika ada apa-apa. Dulu di Uni Soviet ada telepon, dan setiap rumah yang punya distributor pasti memilikinya. Jadi pada masa Soviet, Pripyat dulunya adalah tempat yang keren dan modern. Saya juga ingin mencoba lift ini. Oh, teman-teman, kalian mau kami memperbaiki lift juga? Atau mungkin itu terlalu berlebihan? Saya akan mencolokkan smartphone. Ini dibuat pada tahun 2019. Ke stop kontak yang mungkin dibuat tahun 1983. Kalau melihat elektronik lain di sini, soket ini hanyalah sesuatu tidak pas. Oh, kita berhasil melakukannya. Berhasil, ini berfungsi. Pengisian cepat 74%. Nah, teman-teman, sekarang kita bisa mengisi daya perangkat. Kalau kalian mau ke sana, alamatnya di Jalan Ukrenko, flat 57, dan ada listrik di sana. Lihat apa yang saya temukan di dalam. Ini sesuatu banget. Ini adalah lampu gantung dari zaman itu. Mari kita lihat apakah ini berfungsi. Silakan. Semoga saja tidak apa-apa. Ternyata tidak. Aduh. Lihat saja warnanya. Hei teman-teman cewek-cewek di sana, lihat deh. Mungkin sekarang kalian tidak percaya kalau ini benar-benar Pripyat. Astaga, sekarang kami pantas dapat like dari kalian. Stacknya. Seperti yang kalian lihat, kami benar-benar berusaha keras untuk membuat kalian kagum. Jadi ayo subscribe sekarang juga dan aktifkan loncengnya. Saya kan semudah itu saja. Cukup klik tombolnya. Dan sekarang kalian tidak akan pernah ketinggalan video baru dari kami. Ayo kita cek juga lampu di kamar mandi. Saya tidak yakin, tapi Охренеть! ini menyala. Serius? Ух ты! Капец. Sepertinya ada sedikit jeda pada aliran listriknya. Только доходит. Mungkin ada masalah kontak yang kurang baik di suatu tempat, tapi tetap menyala. Biar saya tunjukkan gardu trafo di Pripyat. Dulu ada trafo untuk 630 kW, semuanya sudah dicuri. Mari kita gunakan pintu masuk lain di sisi seberang. Pasti ada peralatan tegangan tinggi di sana. Tertulis tegangan tinggi. Tidak heran. Tembaga itu barang mahal. Ini adalah panel listriknya. Di sini ada pemancar, saklar, dan sebagainya. Ya, gardu trafo ini sudah tidak punya trafo lagi. Tapi masih ada sisa di sini, seperti yang kamu lihat. Beberapa pemancar. Apakah itu tembaga? Bukan, itu aluminium. Tembaga sudah dicuri. Aluminium masih ada di tempatnya. Sekarang akan menyalakan lampu di taman kanak-kanak. Itu pasti keren sekali. Hutan Pripyat ini memang luar biasa. Kita sudah dekat dengan taman kanak-kanak. Hutan liar. Ada beberapa ayunan. Sangat berkarat. Lihat apa yang kita temukan di tengah hutan. Sebuah roket mainan untuk anak-anak. Dan kincir angin. Waktu kecil aku bermain dengan itu. Seolah-olah itu UFO. Biar, aku coba tekan. Aku ragu tempat ini masih layak sekarang karena kamu lihat saklar yang rusak ini. Tidak berfungsi, dan tempat lampunya juga rusak. Aku punya sesuatu untukmu. Oh, Dima menemukan lampu untuk kita. Astaga. Lihatlah akordeon ini. Buku anak-anak. Beberapa permainan sepanjang masa. Tempat apa ini? Aku tidak tahu. Dan ada banyak locker anak-anak.
Anak-anak hanya perlu mengingat gambar untuk menemukan loker mereka. Burung kecil, bunga, dan pakaian seseorang. Bagaimana perasaanmu tentang ini? Gigil? Ya. Aku khawatir lampu-lampu ini tidak berfungsi. Ada juga beberapa di sana. Mungkin seseorang sedang memeriksa semua lampu ini, apakah berfungsi atau tidak. Beberapa bajingan telah mencuri semuanya. Mereka telah membongkar semuanya sampai ke inti. Mungkin mereka sedang mencari salinan di sini. Lihat ke sana. Ada saklar Intex, tapi tidak ada lampu. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Hei teman-teman, kami menemukan persediaan lampu. Semuanya rusak. Semuanya benar-benar tidak berguna dan hancur. Ya, ampun. Lihat boneka beruang ini. Astaga, matanya. Ini, itu. Masa lalu. Tidak ada lampu yang berfungsi di taman kanak-kanak. Mari kita lihat Pripyat dengan mode penglihatan malam. Semuanya terlihat menyeramkan di sini. Kamera ini sangat sensitif. Bisakah kamera ini menangkap bintang? Oh, ya itu dia. Ini malam di Pripyat dan kami akan menyalakan listrik di sekolah. Kamu pasti akan suka suasananya. Apa-apaan ini? Itu titik hijau. Aku tidak sedang membicarakanmu, Alex. Orang ini adalah sesuatu yang langka di sini. Dia seorang stalker. Dan ini adalah mutan. Oh tidak, itu Alex. Maaf, kami sedang mencari sekolah, tapi malah menemukan dua kelompok stalker. Tapi kami tidak menyadari, ada pantulan titik merah di salah satu balkon. Kami pikir itu kebetulan, tapi ternyata itu Sergei dari kelompok lain. Jadi kami lanjut berjalan, dan dia memanggilnya. Kami memanggil Sergei, kelompok stalker kedua menjawab. Mereka minta Sandy, dan Vadim mengatakan sesuatu yang konyol. Mereka bilang, dah, semoga beruntung. Mereka akan meninggalkan beberapa stalker di sini. Tapi orang-orang ini baik-baik saja. Mereka bersikap sopan. Ayo kita lanjutkan. Lihat sini, Alex. Gigil. Akhirnya kami menemukan sekolahnya. Hei, pergi ke sana dan dengarkan suara-suara ini. Ke arah sini. Dan gedung ini adalah... Ayo, sekarang ke kanan. Saat aku sampai di sana, diam dan dengarkan. Kamu dengar itu? Ayo periksa semua kabelnya. Tadi ada saluran pembuangan yang bocor dan kotak sekeringnya. Ya ampun, banyak sekali air di sini. Mari kita lihat. Tak menemukan apa-apa. Apakah itu sekolah? Ada masalah lampu. Lihat bohlamnya masker digantung di situ. Dan semuanya di sini sudah dibongkar. Elektroniknya rusak di sini. Ya ampun, menyeramkan teman-teman. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang kotak kas ini? Apakah itu kotak kas? Kamu benar-benar mengira itu mainan. Periksa kertasnya. Ya ampun. Ini terlihat sangat otentik. Semua huruf-huruf ini dan sebagainya. Kotak kas ini sepenuhnya mekanis. Dan lihat masker gas ini. Seperti waktu kecilku tentang cuaca, di Ukraina baik-baik saja. Suhu minus 14 derajat Celcius. Jangan pindah saluran. Setelah iklan singkat, Anda akan melihat film baru tentang Chernobyl. Dan pada saat itu, saya menemukan lampu yang rusak. Mari kita cek apakah ini masih berfungsi. Bagaimanapun, kita akan lihat sekarang. Ayo pergi. Suci, ini benar-benar berfungsi. Lampunya masih dalam kondisi berfungsi. Kita berada di tengah-tengah antah berantah, di sekolah yang terbengkalai, dan semuanya bersinar terang di tengah kegelapan total. Lihat ini, Anton. Oke, lakukan. Aku bisa melihatmu. Saya pikir seseorang pasti akan melihat kita di sini. Aku bisa menyalakan semuanya, satu baris ini. Serius? Jadi, ayo coba. Iya, benar. Nyalakan semuanya. Ini susah, bro. Kita benar-benar menyalakan lampu di sini. Di kota terlarang Pripyat. Lampu-lampu ini sudah berumur 30 tahun. Dan seluruh barisnya masih berfungsi. Itu luar biasa. Aku tidak tahu ada berapa banyak di sana. 1. Ayo kita nyalakan semua. Dosame, aku bisa saja kesetrum. Apa yang kita lakukan di sini? Kita benar-benar gila. Kenapa itu tidak terang?
Oh, aku tahu. Itu kotor. Di sini seterang itu rasanya seperti di rumah. Cahayanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalur ini semuanya diterangi. Kamu dengar suaranya? Itu suara Pripyat. Itu suara lampu-lampu Uni Soviet. Kamu tidak percaya pada kami. Benda ini keren banget. Hati-hati, Psci, kamu bisa kesetrum. Itu tidak akan pernah terjadi padaku. Nyalakan lampu di sana dan terangi semuanya. Hati-hati, ini 220 volt. Mengerti? Ayo, lakukan, lakukan. Tahan. Mereka harus memanas dulu. Tekan lebih kuat. Nah, itu dia. Kontaknya jelek. Astaga, Pripyat sekarang mulai menarik. Ya ampun, warnanya kuning banget. Matikan. Lampu-lampu ini menghabiskan banyak energi, dan kita butuh sebagian untuk roda itu. Kamu mau main di gym ini? Aku mau main sepak bola di Pripyat. Main sepak bola di gym ini, sementara lantainya sudah lapuk. Pertandingan ini bakal mematikan. Oh, itu lampu-lampunya, di sana. Mereka gemuk sekali. Aku ingin menyalakan mereka. Bisa kok, itu kabel-kabelnya. Itu awalnya dan... Apakah rangkaiannya putus? Pasti ada saklar di suatu tempat. Kalau kamu bisa menyalakan gym ini, itu luar biasa. Kotak sekringnya di sini. Ini kabel yang salah. Itu untuk telepon. Saklarnya pasti di bawah. Sudah jelas. Sekarang kita mencari lampu jalan untuk dinyalakan. Kita sedang di Jalan Lazarov di pusat kota. Jadi kita harus tenang. Ayo pergi. Itu ada lampu jalan. Sekarang kita harus menyambungkannya, entah bagaimana. Kabelnya turun dari atas. Ayo sambungkan 220 volt dan lihat apa yang terjadi. Ayo mulai. Pergi? Ya. Nah, inilah saat penentuan. Tak ada bohlamnya. Atau semacam... Ayo, kita pindah dari sini. Cukup untuk hari ini. Besok kita harus memasang kabel tegangan tinggi ke rumah dan menyembunyikan penurun tegangan di atas gedung entah bagaimana, dan Pripyat akan punya listrik. Dan lain kali kita akan menyalakan biang lala di Pripyat ini. Bagaimana menurutmu? Kira-kira kita bisa melakukannya atau tidak?